Halo, perkenalkan semuanya, nama gue Jendra dan gue adalah salah satu peserta Digital Scholarship 2020 Fresh Graduate Academy. Gue mau kasih testimoni dan beberapa pengalaman gue dalam mengikuti beasiswa pelatihan Digital ini gitu. Yang pertama-tama, gue terima kasih banyak kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan juga kepada para panitia-panitia DTS yang udah berusaha keras untuk menjalankan dan menjadikan DTS 2020 ini ya jalan seperti biasanya meskipun kita lagi di masa pandemi. Pada dasarnya kita kayak kuliah aja sih, tapi secara daring gitu kan. Jadi kita harus wajib bangun pagi dan juga ya seperti biasa lah kita kalau ke kampus gimana datang jam 9 ya kan, terus ikuti materi yang diberikan dosen dan sebagainya gitu. Jadi pelatihan ini berlangsung selama 210 jam ya dibagi. Jadi kita per hari tuh biasanya 2 jam pelajaran, 1 jamnya itu 45 menit. Pelatihan ini juga sangat sangat memberikan peluang bagi kita dalam dunia teknik informatika dan juga beberapa ahli IT ya. Karena kita tahu semakin berkembang teknologinya, dan jadi beberapa sumber daya manusia yang mengisi posisi itu harus diperbanyak agar kita nggak ketinggalan zaman. Lagi pula kan kita udah mau masuk society 5.0 ya, dimana itu udah teknologi udah gila-gila semua gitu. Kita kalau ketinggalan teknologi ya goodbye. Dan karena ini metodenya seperti kuliah online ya, Digitalent juga memberikan mitra pelatihannya yang sangat kompeten di bidangnya gitu loh. Kayak misalnya kita ambil tentang cloud computing, nah mereka yang mengajarkan kita itu ya udah punya sertifikasi resminya kan, sertifikasi globalnya gitu. Teruji lah gitu kemampuan mereka dalam ya pengetahuannya lah tentang cloud computing itu. Terus saat ujiannya juga kita sama sih, kita pakai metode online juga ya kan, karena nggak mungkin tatap muka karena lagi pandemi juga. Beasiswa ini cukup ketat ya, dari mereka mengambil pesertanya juga tahap screeningnya pun lumayan banyak dan lumayan ikut-ikutan lah ibaratnya gitu. Jadi kalau kita mengisi ujian substansinya asal-asalan ya nggak mungkin pilih gitu, karena yang mau benar-benar mau belajar tapi gara-gara orang iseng yang cuman daftar dan tiba-tiba nggak mengikuti kan sayang juga. Intinya kalau udah dapat beasiswa ini sih jangan putus di tengah jalan ya aja, komitmen untuk mengikuti sampai akhir, karena ini sayang banget men. Ini kan bukan cuman beasiswa pelatihan biasa, tapi lu juga bakal dikirim ke sertifikasi global gitu, memegang sebuah sertifikat yang internasional, kan itu suatu yang luar biasa lah. Tapi ngomongin tentang sertifikasi global, gue adalah salah satu peserta yang dikirim untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Ya, namun sayang banget sih gue gagal di sertifikasi global. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Namanya hidup pasti nggak akan sesuai dengan apa yang kita mau juga gitu. Kita dapat teman baru dan juga kita dapat pengalaman juga dari para dosen yang ahli di bidangnya juga. Kita bisa sharing, kita bisa ngobrol tentang apa sih yang lagi ngetrend di dunia IT. Nah, kita bisa ngobrol apakah itu tentang website penyedia cloud computing lagi hype-hypenya, dari AWS, dari Alibaba Cloud dan Microsoft dan lain-lain gitu. Tapi AWS masih tetap yang pertama ya. Kalau kalian udah menyelesaikan semua tahapannya, kalian juga akan dapat sertifikatnya tentu resmi dari si Kominfo ini ya. Ini gokil sih. Sementara kita dapat sertifikat pelatihan itu, kita juga dibekali dengan pasca pelatihan, yaitu personal branding dan juga bahasa Inggris. Jadi di mana para pesertanya itu benar-benar dikasih paket komplit lah. Dia udah dikasih pelatihan hard skill gitu kan, tentang tekniknya atau tentang ilmu-ilmu yang dipelajari dalam pelatihan tersebut gitu. Tapi mereka juga menanam soft skill kepada para pesertanya. Dari personal branding ya, itu personal branding itu ya cara memasarkan diri kita sendiri seperti apa, lalu berinteraksi yang sopan kepada recruiter seperti apa, dan juga ada pelatihan bahasa Inggrisnya juga. Jadi dia tuh yang bagaimana kita cara membuat surat cover letter gitu, terus bagaimana formatnya, template-nya. Nah itu udah dikasih semua deh buat pesertanya, jadi bener-bener ya mantep banget sih kalau gue bilang ya. Dan ini salah satu
sebuah awal yang baik untuk para sumber daya manusianya juga untuk lebih baik gitu loh. Oh iya, di beberapa selang pelatihan juga mereka cuma menyediakan hiburan ya, bukan hiburan sih, lebih ke eventnya gitulah. Jadi buat para pesertanya biar nggak pusing-pusing belajarnya, terus hadiah-hadiah juga yang menarik gitu, biar menghibur para pesertanya juga gitu. Dan keren banget sih kalau ini gue bilang, mantep lah. Gue mengikuti rangkaian semua sampai akhir, dari ya pelatihan, dari tes substansi, dari yang lain-lainnya, dari pasca pelatihan gitu. Itu semua gue ikutin semua sampai habis. Sampai akhirnya saat acara launching Simonas, yaitu job portal yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan itu juga khusus para peserta DTS. Jadi nggak semua bisa daftar di Simonas job portal ini, karena ini dikhususkan untuk para peserta digital. Wah, keren banget sih. Jadi buat lowongan-lowongan di sana ya udah pasti jebolan DTS semua sih, gue rasa gitu. Lalu di launching Simonas itu adalah dimana gue mendapatkan smartwatch ini. Jadi ini ya lumayan lah, ibarat hitung-hitung hadiah juga kan, merchandise terbaik, merchandise terbaik. Saja, ini dia pemenangnya. Selamat kepada Desi Andriani, Ferdi Johanna Messi, dan Jayendra Fahlevi Firdaus. Ya pokoknya itu deh. Oke, itu dia berbagai yang bisa gue sampein. Pokoknya kalau kalian udah dapat digital ini ya seharusnya ya jangan disia-siakan, karena ya sayang aja men, lu udah dapat dikasih kesempatan beasiswa masa disia-siakan. Ya udah itu aja, terima kasih yang udah mau nonton. Gimana ya tamatnya, ya udah.